Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Endang Widuri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen kawasan konservasi yang bertema teknologi partisipatif dalam metode pendekatan sosial dan community development based of participation. Langsung saja, teknologi partisipatif itu dibagi menjadi dua makna, yaitu yang pertama teknologi yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, dan yang kedua teknik-teknik yang efektif yang digunakan untuk mengembangkan suatu partisipasi. Kemudian bagaimana teknologi menjadi partisipatif? Di sini kesesuaian dengan sumber daya lokal, yang maksudnya itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan atau menghasilkan serta memanfaatkan bagi masyarakat tersebut. Selanjutnya kesesuaian dengan budaya lokal, yang dimana nilai-nilai lokal atau nilai-nilai budaya pada masyarakat tersebut yang dibentuk secara alami. Selanjutnya kesesuaian dengan struktur sosial lokal, dan dapat diupayakan peningkatan aksesibilitas teknologi partisipatif ini melalui sebuah komunikasi, penyuluhan, dan pendidikan. Selanjutnya prinsip kerja partisipatif. Di sini ada program kerja disampaikan secara terbuka di masyarakat, komunikasi partisipasi agar mendapatkan dukungan pada masyarakat. Yang kedua, program kerja dilaksanakan melalui sebuah kerjasama bersama masyarakat dan kerja kelompok antar masyarakat. Yang ketiga itu program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu. Maksudnya itu bisa siapa saja yang bekerja di masyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang keempat itu selama program berjalan selalu mengadakan koordinasi yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kelima, tidak perlu bersikap superior atau tahu-menahu bahwa dalam setiap kesempatan pelaksanaan program tersebut. Yang terakhir, tidak perlu memberikan janji kepada siapapun maupun kepada kalangan masyarakat, namun kita itu memberi kesungguhan dalam bekerja. Pembangunan partisipatif. Di sini ada dua, yaitu yang pertama pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atau program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri dan bermanfaat bagi mereka sendiri. Yang kedua itu pelibatan atau melibatkan masyarakat mulai dari tahap suatu perencanaan, suatu pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Ini ada beberapa prinsip pembangunan partisipatif. Yang pertama, perencanaan program harus berdasarkan suatu fakta dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Yang kedua, program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi maupun sosial. Yang ketiga, program harus memperhatikan suatu unsur kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, partisipasi masyarakat tersebut dalam melaksanakan suatu program. Yang kelima, pelibatan atau melibatkan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada. Yang keenam, program hendaknya membuat program pada jangka pendek dan program jangka panjang. Kemudian memberikan sebuah kemudahan untuk mengevaluasi. Dan yang terakhir, program harus memperhitungkan bagaimana kondisi keuangan, waktu, alat, dan tenaga yang harus dipersiapkan dengan kuat. Metode pendekatan sosial, yang dimana serangkaian prosedur dan teknik yang ditempuh guna menyampaikan sebuah ide atau gagasan agar dapat diterima oleh pihak sasaran. Unsur-unsur yang terkandung pada metode pendekatan sosial ini ada ide dan gagasan tertentu yang akan disampaikan, kemudian ada pihak yang akan menyampaikan dan sasaran penerimaan, kemudian secara implisit pihak menyampaikan ide atau keinginannya untuk menyukseskan di dalam menyampaikan ide atau gagasannya. Kemudian di pihak sasaran penerima terdapat banyak faktor yang ikut menentukan sikap menerima atau menolak terhadap ide atau gagasan yang disampaikan. Penerapan metode pendekatan sosial ada dua, yaitu yang pertama jangka pendek dan yang kedua jangka panjang. Jangka pendek, pada pendekatan sosial kondisional perlu dibarengkan dengan melalui pendekatan otoratif.
yang artinya di mana ide atau gagasan yang ingin disampaikan itu harus mendapatkan legitimasi dari orang yang memiliki otoritas seperti pejabat setempat. Kemudian jangka panjang. Pada jangka panjang ini, pendekatan sosial metalistik perlu dibarengkan dengan melalui pendekatan persuasif, yang artinya sebuah ide atau gagasan harus disampaikan secara rutin melalui berbagai media dan kesempatan. Strategi penerapan metode pendekatan. Di sini kita akan mengenali dan memahami suatu karakteristik kelompok sasaran sebaik mungkin, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua. Kemudian kejelasan program yang menjelaskan sebuah tujuan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya settingan waktu. Kemudian lokasi pelaksanaan. Kemudian melibatkan kelompok sasaran dalam seluruh rangkaian kegiatan, di mana ada proses penemuan masalah dan melihat masalah, proses penemuan prioritas, dan proses pengambilan kebijakan, serta proses pelaksanaan, dan yang terakhir proses menilai perkembangannya bagaimana. Metode pendekatan sosial dalam pembangunan masyarakat. Di sini masyarakat sekaligus sebagai subjek dan objek dari kegiatan. Tahapan pendekatan. Ada motivasi masyarakat agar mau berbuat sesuatu, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang bersifat fakta, kemudian menentukan sebuah prioritas dan bisa membuat keputusan, dan membuat rancangan jangka pendek dan jangka panjang, di mana di sini dipergunakan 5W+1H, yang artinya apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian membentuk kelompok kerja atau organisasi kerja, kemudian melaksanakan program kerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan mengevaluasi kegiatan dan hasil dari kegiatan. Pintu masuk pada pendekatan sosial. Di sini ada dua, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan personal. Pendekatan institusional itu dilakukan dalam kemasan formal di balai desa, kantor kecamatan, dan lain-lain, di mana pesan atau ide serta gagasan yang disampaikan langsung pada komunikasi secara sasarannya kolektif atau pola aklamasi. Kemudian pendekatan personal yang dilakukan dalam kemasan informal atau santai pada setiap kesempatan tersebut, di mana pesan atau ide gagasan disampaikan dengan cara fact to fact terhadap komunikasi sasaran pola Gethoff-Tuller. Ada 3 indikator keberhasilan pada community development based of participation, yaitu yang pertama perbaikan dan peningkatan pada kondisi dan taraf hidup masyarakat desa telah berhasil. Yang kedua, termotivasinya masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya sendiri. Yang terakhir, tumbuhnya kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.